Hello, good morning students. How are you today? This is Miss Sunny speaking. Now in science, please take your science life book or your student book and then open page 60. Nah, kalian buka halaman 60. Chapter 8, Energy in Daily Life. Nah, untuk yang bab 8 ini kita akan belajar tentang energi di kehidupan sehari-hari. Energy. Energy is the ability to make things work or move. Nah, ini artinya energi adalah kemampuan untuk membuat benda-benda bekerja atau bergerak. Nah, misalnya lagi sekali ya, energi adalah kemampuan untuk membuat benda-benda bekerja atau bergerak. All living things need energy to live. Nah, ini artinya semua makhluk hidup memerlukan energi untuk hidup. All machines need energy to work or move. Semua mesin-mesin memerlukan energi untuk bekerja atau bergerak. Nah, di sini ada dua pertanyaan. From where do living things get energy? And from where do cars get energy? Nah, ini arti pertanyaannya. Dari mana makhluk hidup itu mendapatkan energi? Dan dari mana mobil-mobil mendapatkan energi? Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, di sini ada makhluk hidup dan benda-benda yang memerlukan energi. Oke, kita lanjut ya. Let's continue page 61. Nah, kita lanjut halaman 61. Sources of energy. Nah, ini artinya sumber-sumber energi. Kalian bisa tulis di sampingnya ya. Ini artinya sumber-sumber energi. Living things need energy for everything they do. For example, we need energy to move and to grow. Nah, ini artinya makhluk hidup memerlukan energi untuk apapun yang mereka lakukan. Contohnya, kita memerlukan energi untuk bergerak dan untuk tumbuh. Living things get energy from food. Nah, jadi makhluk hidup itu mendapatkan energi dari makanan. Nah, jadi sudah terjawab ya pertanyaan yang tadi. Jadi makhluk hidup itu mendapatkan energi dari makanan. And then non-living things such as machines also need energy to work and move. Nah, sedangkan benda mati seperti mesin-mesin juga memerlukan energi untuk bekerja dan bergerak. Look at the pictures below. Jadi kalian lihat gambar yang ada di bawah ini. Where do these machines get their energy from? Nah, kira-kira di mana mesin-mesin ini mendapatkan energi? Atau energinya dari mana? The sun, food, fuel, and some kinds of movement are sources of energy that make things work. Nah, ini artinya matahari, makanan, bahan bakar, dan beberapa jenis dari gerakan merupakan sumber-sumber energi yang membuat benda itu bekerja. Nah, sumber energi yang pertama di sini ada the sun. Nah, the sun ini artinya matahari. The sun is an important source of energy. Heat from the sun keeps us warm. Jadi, matahari ini merupakan sumber energi yang penting. Jadi ingat ya, matahari ini merupakan sumber energi yang penting. Panas dari matahari menjaga kita tetap hangat. Nah, di sini ada contohnya. The sun gives heat and light. Green plants use light energy from the sun to make food. Jadi di sini matahari memberikan
panas dan cahaya. Kemudian, tanaman hijau menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat makanan. Energy from the sun is called solar energy. Jadi, energi dari matahari juga disebut dengan energi surya. Solar energy itu energi surya. Let's continue page 62. Kita lanjutkan halaman 62. Food. Nah, food ini artinya makanan. Living things get their energy from the food they eat. Nah, ini artinya makhluk hidup mendapatkan energi mereka dari makanan yang mereka makan. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Ada tupai yang sedang makan, yang mendapatkan energi yang dia perlukan. Nah, ini juga ada bahan-bahan dari tumbuhan dan binatang menyediakan energi yang kita perlukan. And next, fuel. Nah, fuel ini artinya bahan bakar. A fuel is a substance that burns to give heat energy. Nah, ini artinya bahan bakar adalah zat yang terbakar untuk menghasilkan energi panas. Most machines get their energy from fuels. Jadi, hampir semua mesin-mesin mendapatkan energi mereka dari bahan bakar. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan yang ini. Jadi mobil itu mendapatkan energi dari bahan bakar atau bisa disebut dengan fuel. Nah, ini contohnya ya, perahu mendapatkan energi dari bahan bakar untuk bergerak. And next, movement. Moving water and wind are also sources of energy. Nah, ini artinya gerakan dari air dan angin juga merupakan sumber dari energi. Nah, ini ada contohnya kincir air yang mendapatkan energi dari air yang bergerak. Nah, sedangkan yang ini ada kincir angin yang mendapatkan energi dari angin. And next, let's continue page 63. Kita lanjutkan halaman 63. Forms of energy. Nah, forms of energy artinya bentuk-bentuk energi. Nah, kalian bisa tulis di sampingnya. There are different kinds of energy. We call them forms of energy. Ini artinya ada berbagai jenis dari energi. Kita menyebutnya dengan bentuk-bentuk energi. The main forms of energy are, jadi bentuk energi yang utama ada 6 di sini. Nah, ada heat. Heat itu artinya panas. Electrical. Nah, electrical itu artinya listrik. Light. Light itu artinya cahaya. Movement. Movement itu artinya gerakan atau gerak. Sound. Sound itu artinya suara. Stored. Stored itu artinya simpanan atau yang tersimpan. Nah, di sini ada penjelasan ya. Movement energy is also called kinetic energy. Jadi energi gerak ini juga disebut dengan energi kinetik. Nah, sedangkan yang kedua di sini ada stored energy is also called potential energy. Jadi energi simpanan juga disebut dengan energi potensial. Nah, sekarang kita bahas yang pertama di sini ada heat atau panas. Heat energy make things hot. We get heat energy when we burn things. Nah, ini artinya energi panas membuat benda-benda menjadi panas. Kita mendapatkan energi panas ketika kita membakar benda-benda. Name some things we can burn to give it energy. Nah, kira-kira kalian bisa tidak memberikan beberapa nama-nama benda yang saat kita bakar dia akan memberikan kita energi panas. Nah, ini contohnya sudah ada di sini. A gas cooker gives us heat energy. Jadi kompor gas memberikan kita energi panas. Nah, itu contohnya. Kalian bisa cari yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita lanjut ya. Light. Atau tadi cahaya. Light energy help us to see. Lamps and fire gives out light energy. The sun is
an important source of energy. Nah, ini artinya energi cahaya membantu kita untuk melihat. Jadi ingat, energi cahaya membantu kita untuk melihat. Lampu dan api mengeluarkan energi cahaya. Matahari itu merupakan sumber penting dari energi cahaya. What are other source of light energy? Ini artinya apa sumber lain dari energi cahaya? Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, yang pertama di sini ada lampu listrik memberikan kita energi cahaya. Kemudian di sini ada api memberikan kita energi cahaya. Nah, ini contoh dari energi cahaya. Nah, di sini ada pertanyaan. What other form of energy do an electric lamp and a fire give? Nah, kira-kira apa bentuk energi lain yang dikeluarkan oleh lampu listrik dan api? Nah, kira-kira apa? Nah, jadi lampu listrik dan api selain mengeluarkan energi cahaya, nah mereka ini juga mengeluarkan energi panas. Oke, sekarang kita lanjut ya. Let's continue page 64. Kita lanjutkan halaman 64. Sound. Nah, sound ini artinya suara. Sound energy is produced when living things and non-living things make noise. Ini artinya energi suara dihasilkan ketika makhluk hidup dan benda mati membuat keributan. The gamelan gives out sound energy when it is played. Nah, jadi gamelan itu mengeluarkan energi suara ketika dimainkan. Nah, can you name other source of sound energy? Kira-kira kalian bisa tidak memberikan contoh dari sumber energi suara selain yang ini? Ini contohnya ya, ada dua contoh. Nah, ini yang pertama contohnya ada gajah bisa membuat suara keras. Kemudian di sini ada suara dari gamelan disebut dengan musik. Nah, itu contoh dari energi suara. And next, electrical atau listrik. Electrical energy is very useful. Many things in our homes need it to work. Nah, jadi energi listrik ini sangat berguna. Banyak benda-benda di rumah kita memerlukannya untuk bekerja. Nah, contohnya di sini ada lampu. Jadi lampu ini memerlukan energi listrik untuk hidup. Nah, kemudian di sini ada oven. Nah, oven ini juga memerlukan energi listrik. Itu contohnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan, what other appliance uses this form of energy? Nah, kira-kira alat lain apa yang menggunakan bentuk dari energi ini? Nah, kalian bisa cari sendiri ya. And next, let's continue page 65. Kita lanjutkan halaman 65. Kinetic energy atau energi kinetik atau juga bisa disebut dengan energi gerak. All moving things have kinetic energy. Jadi semua benda-benda yang bergerak mempunyai energi kinetik. Nah, which has more kinetic energy, the racing car or the snail? Do you know why? Nah, kira-kira yang mana yang mempunyai energi kinetik yang lebih banyak? Nah, mobilnya ini atau siputnya ini? Nah, kira-kira yang mana yang bergerak lebih cepat? Nah, itulah jawabannya ya. Jadi mobil ini bergerak cepat, sedangkan siput ini bergerak lambat. Nah, itu contoh dari energi gerak atau energi kinetik. And next, stored energy. Nah, ini artinya energi yang tersimpan atau energi simpanan. People and animals get energy from food. Energy is stored in the food that we eat. Jadi orang-orang dan binatang mendapatkan energi dari makanan. Energi disimpan di makanan yang kita makan.
Jadi saat kita makan, energi akan tersimpan di makanan. Nah, jadi makanan ini memberikan kita energi untuk bekerja dan bermain. Stored energy is also known as potential energy. This is energy that is stored to be used later when needed. Nah, ini artinya energi simpanan atau energi yang tersimpan juga disebut dengan energi potensial. Energi ini disimpan untuk digunakan di kemudian hari saat diperlukan. Okay, next. Let's continue page 66. Kita lanjutkan halaman 66. Machines and appliances use the energy that is stored in batteries and fuels. Jadi mesin-mesin dan alat-alat menggunakan energi yang disimpan di baterai dan bahan bakar. Nah, ini merupakan contoh lain dari energi yang tersimpan atau energi simpanan. Nah, di sini ada baterai, ada tabung gas, dan ada karet gelang. Jadi untuk baterai, ada energi listrik yang disimpan di baterai. Kemudian untuk di tabung gas, energi disimpan di tabung gasnya. Kemudian untuk gelang karet, jadi energi potensial disimpan saat gelang karet ini diregangkan. Nah, seperti ini ya, ditarik. Nah, jadi ini merupakan contoh lain dari energi yang tersimpan, nah selain makanan yang tadi. And next, energy change. Nah, ini artinya perubahan energi. Energy can change from one form to another. Do the two experiments below to find out. Jadi energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi kalian bisa lakukan percobaan yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama ada clap your hands together. Jadi kalian tepuk tangan kalian bersama-sama. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama ini artinya apa bentuk energi yang kamu dapatkan saat tangan kalian bergerak? Berarti jawabannya kalau digerakkan berarti movement energy. Nah, kemudian saat tangan kalian ditepuk, apa bentuk energi yang kalian dapatkan? Nah, saat ditepuk, nah dia akan bersuara. Berarti jawabannya sound energy. And then, how has the energy changed? Nah, kemudian ini artinya bagaimana energi itu berubah? Nah, jadi jawabannya movement energy change to sound energy. Nah, itu contoh dari perubahan energi yang pertama. Kemudian yang kedua ada light a candle. Itu artinya menyalakan lilin. Nah, di sini ada pertanyaan. Ketika lilin itu dinyalakan atau dihidupkan, apa bentuk dua energi yang dihasilkan? Nah, saat dinyalakan berarti lilin akan menghasilkan energi cahaya dan panas. Seperti jawabannya light energy and heat energy. How has the energy changed? Nah, bagaimana energi itu berubah? Nah, untuk lilin ini dia sama ya contohnya dengan yang di atas. Jadi, lilin mempunyai energi simpanan atau energi yang tersimpan. Berarti, stored energy change to heat and light energy. Nah, itu jawabannya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Let's continue page 67. Kita lanjutkan halaman 67. Energy changes are happening all around us. You can find example of energy change at home. Nah, ini artinya perubahan energi terjadi di sekitar kita. Kalian bisa menemukan contoh dari perubahan energi di rumah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada an electric fan. Nah, jadi kipas listrik. Nah, jadi saat kipas listrik itu dinyalakan, dia akan berubah. Nah, dari energi listrik berubah menjadi energi gerak.
Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian ada contoh mainan ya. Saat mainan ini diputar-putar pirnya ini atau pegasnya ini, dia akan berubah dari movement energy change to stored energy, atau energi gerak dia akan berubah menjadi energi simpanan saat diputar. Nah, kemudian saat kalian biarkan mainan ini berjalan, dia akan berubah dari energi potensial atau energi simpanan menjadi energi gerak atau kinetik. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan energi. And next, let's continue page 68. Kita lanjutkan halaman 68. An electric lamp. Nah, ini artinya lampu listrik. An electric lamp provides light. The lamp also feels hot. Jadi lampu listrik ini menyediakan cahaya. Nah, lampu juga terasa panas. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama ini artinya bentuk energi apa yang lampu gunakan? Jadi lampu listrik ini menggunakan energi listrik agar dia bisa hidup. Berarti jawabannya electrical energy. Nah, kemudian yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua ini artinya apa 2 bentuk energi yang dihasilkan? Nah, saat kalian menghidupkan lampu listrik ini, dia akan menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Berarti jawabannya light energy and heat energy. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini, apa perubahan energinya? Jadi, nah, saat kalian menyalakan lampunya ini, dia akan berubah dari energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Nah, jadi jawabannya electrical energy change to light energy and heat energy. Nah, ini juga ada contoh lain ya dari energi listrik yang berubah. Nah, ketika kalian menghidupkan radio, nah jadi perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi suara. Kemudian saat kalian menghidupkan pemanggang roti, nah dia akan berubah dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini contoh lainnya. Nah, kemudian contoh yang terakhir di sini ada solar cell. Nah, ini artinya sel surya atau panel surya. The solar cell uses light to produce electricity. Jadi, sel surya atau panel surya menggunakan cahaya untuk menghasilkan listrik. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira perubahan energi apa yang terjadi di panel surya? Nah, contohnya di sini sudah ada ya. Nah, jadi kalkulator ini menggunakan panel surya atau sel surya. Jadi perubahan energi dari sel surya atau panel surya ini dari energi panas berubah menjadi energi listrik. Ya, saat dia terkena radiasi dari matahari atau radiasi dari cahaya matahari, lama-lama dia akan menjadi energi listrik. Nah, kalkulatornya ini bisa hidup. Nah, karena dari cahaya matahari, nah itu akan menghasilkan energi listrik yang berguna untuk menghidupkan kalkulator ini. Nah, itu contohnya. Let's continue page 69. Kita lanjutkan halaman 69. My conclusion, nah itu artinya kesimpulan saya. Nah, untuk yang ini kita bahas bersama-sama ya. Number 1, energy makes things. Jawabannya work or move. Jadi kalian tulis di sini work or moves. Nah, ini artinya energi membuat benda-benda bekerja atau bergerak. And next, number 2, living things get energy from food. Jadi kalian tulis di sini food. Most machines get energy from fuel. Jadi kalian tulis di sini fuel. Nah, ini artinya makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Nah, kemudian hampir semua mesin-mesin mendapatkan energi dari bahan bakar. And next, number 3, there are different form of energy. Jadi kan tulis di sini form. Nah, ini artinya ada berbagai jenis dari energi. Form of energy. Nah, jadi kalian tulis ya, heat energy.
Kemudian light energy. Kemudian ada sound energy, movement energy, electrical energy, stored energy. Jadi kalian tulis ya. Yang pertama di sini ada heat energy, artinya energi panas. Light energy artinya energi cahaya. Sound energy artinya energi suara. Movement energy artinya energi gerak. Electrical energy artinya energi listrik. Stored energy artinya energi simpanan atau energi yang tersimpan. And next, number 4. Energy can bla 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 from one form to another. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, jawabannya change. Energy can change from one form to another. Ini artinya energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi sampai di halaman 69 saja ya pembelajaran sains untuk hari ini. Nah, kalian bisa hafalkan bentuk-bentuk energi ini di rumah. Ya, ada 6 bentuk dari energi. Baiklah, sekian pembelajaran sains untuk hari ini. See you next time. Bye.